Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Nanti ketika ibu bilang bagaimana keadaan hari ini, anak-anak ibu menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa kan anak-anak ibu semuanya? Ya, sekali lagi ya. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sangat semangat ya sepertinya untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar hari ini, ibu mau satu orang memimpin doa kita untuk hari ini. Ayo. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah ya. Dan sebelumnya ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu nih. Ayo dilihat di tabelnya siapa saja teman-temannya yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Wah, berarti anak ibu sangat semangat. Buktinya hadir semua untuk pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya nih, udah pada sarapan belum sebelum berangkat ke sekolah? Mau kenapa? Lain kali kalau berangkat ke sekolah jangan lupa sarapan karena sarapan itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Nanti kalau anak-anak ibu nggak sarapan, terus ketika sampai di sekolah ibu sudah lapar dan tidak konsentrasi untuk belajar. Jadi lain kali ingat jangan lupa sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak terkait materi kita minggu lalu? Ya, benar sekali. Berarti anak-anak ibu masih hebat dan masih mengingat materi minggu lalu. Ya, ibu minta Bu Hasanah bisa menjelaskan kembali nggak pengertian sinonim dan antonim itu apa? Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk kita. Sekarang ibu mengulang materi kita. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks narasi. Nah, sebelumnya ibu akan menyampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita mempelajari materi teks narasi itu apa. Nah, yang pertama itu nanti setelah menyimak bacaan dari teks narasi yang ibu bacakan, anak-anak ibu mau menceritakan kembali isi teks narasi yang sudah ibu bacakan. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, nah setelah anak-anak ibu menyimak tadi teks narasi yang sudah ibu bacakan, anak-anak ibu juga tahu menganalisis isi dari teks narasi tadi. Yang ketiga, setelah diskusi kelompok nanti, anak-anak ibu juga mampu menciptakan sebuah karya teks narasi. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan dulu nih langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama itu nanti kelas ini akan ibu ubah menjadi warung materi. Jadi setiap materi-materinya ibu akan tempelkan di depan. Nanti anak-anak ibu sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita akan melakukan kegiatan literasi awal dulu mengenai teks narasi. Nah, ibu juga minta nanti anak-anak ibu untuk menandai kata-kata yang menurut anak-anak ibu kurang dimengerti atau kurang jelas. Nah, setelah itu nanti anak-anak ibu juga akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi, di mana kelompok pertama ibu nanti akan membahas pengertian teks narasi, kelompok kedua akan membahas ciri-ciri teks narasi, dan kelompok ketiga akan membahas struktur isi teks narasi, dan kelompok yang keempat akan membuat sebuah contoh teks narasi. Nah, seperti yang sudah ibu sampaikan minggu kemarin, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks narasi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, kita sedikit dulu karena ibu lihat wajah-wajah anak ibu semuanya sudah lesu ya, karena sudah dengan materi sebelumnya. Sebentar lagi anak kita sudah mau istirahat sebentar lagi. Ayo, bangun semuanya. 2, 3. Tepuk semangat.
sekali adanya cerita, adanya peristiwa, kemudian apa lagi? Adanya konflik. Ya, ada konflik. Jadi di teks narasi ini membahas sebuah konflik. Nah, lebih tepatnya Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan teks narasi. Nah, teks narasi adalah karangan cerita yang menceritakan kisah fiksi maupun non fiksi. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak apa itu cerita fiksi maupun non fiksi? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, nanti Ibu berikan reward bagi siapa yang tahu. Ada permen, Bu. Nah, Ibu dia. Oh, tadi fiksi. Fiksi itu apa sih yang dimaksud? Fiksi novel, Bu, contohnya. Itu cerita yang tidak nyata. Ya, benar sekali. Fiksi itu merupakan suatu karangan yang dikarang tapi tidak benar ada nyatanya. Nah, sementara non fiksi itu merupakan kisah nyata yang memang benar terjadi. Nah, selanjutnya teks narasi itu juga dia itu diceritakan secara beruntut atau sistematis. Dia itu berdasarkan kronologis waktunya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri teks naratif. Nah, ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan apa saja ciri-ciri teks naratif? Ayo, satu orang Ibu minta tolong. Ya, ayo Cut, tolonglah maju ke depan. Yang keras ya suaranya biar teman-teman di belakang kedengaran juga. Ciri-ciri teks naratif. 1. Menonjolkan perbuatan atau tindakan. 2. Menguraikan atau memisahkan peristiwa. 3. Membangun alur. 4. Dirangkai dalam waktu Ciri-ciri teks narasi yang pertama itu adalah menonjolkan perbuatan atau tindakan. Nah, sesuai dengan definisi jadi tentu saja dia harus menonjolkan perbuatan atau tindakan. Ya, benar sekali. Yang kedua itu adalah menguraikan atau mengisahkan peristiwa. Yang ketiga itu adalah membangun alur. Siapa yang tahu apa itu alur? Ya, benar. Pintar laksanakan, Bu. Iya, Nak. Pintar semua kok. Ya, Bu. Alur maju. Kami, Terus? Bu, yang minta. Alur mundur. Ya, benar sekali. Alur mundur. Terus? Alur campuran. Ya, benar sekali. Alur campuran. Ya, benar sekali ya. Siapa yang mengatakan maju mundur tadi? Ibu. Ya, benar sekali. Jadi alur campuran itu kombinasi antara alur maju dan alur mundur. Nah, ciri-ciri yang keempat itu dirangkai dalam urutan waktu. Nah, sudah Ibu katakan tadi kan bahwa teks narasi ini dia diceritakan secara kronologis berdasarkan waktunya dan sistematis. Yang kita misalnya siapa ya? Ibu mau bertanya nih, siapa yang sudah pernah membuat cerita, mengarang cerita? Ya, yang ingat. Handayani, cerita apa nak? Cerita liburan Bu. Oh boleh. Misalnya, Ibu boleh minta tolong nggak biar Handayani berbagi cerita kepada teman-teman yang lain tentang liburan yang pernah. Ya, tadi Handayani sudah menceritakan tentang kisah liburannya. Nah, itu menandakan bahwa salah satu ciri-ciri teks naratif itu adalah adanya sudut pandang dari pengarang. Nah, di situ pengarangnya tadi adalah Handayani. Yang keenam itu adanya nama-nama tokoh dalam cerita. Nah, berdasarkan cerita Handayani tadi, dia berlibur bersama ayahnya, ibunya, adiknya, Handayani. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh di dalam cerita. 7. Adanya keterangan yang menjelaskan kejadian peristiwa. Nah, itu merupakan ciri-ciri teks naratif. Nah, perlu diingat juga anak-anak Ibu bahwa teks narasi itu merupakan suatu teks yang bahwa narasi itu merupakan sebuah kalimat atau penjelasan yang menjelaskan suatu peristiwa ataupun suatu kejadian. Nah, ada struktur teks narasi. Jadi, yang pertama itu adalah orientasi. Nah, ini sudah sering pasti kita dengar. Siapa yang tahu apa itu orientasi dalam teks narasi? Bagian Ya, bagian awal, pengenalan. Apa yang sudah anak-anak Ibu sampaikan tadi sudah tepat ya. Jangan dulu tuh. Siapa saja tokohnya, di mana latarnya, di mana hingga waktunya, tempatnya juga akan diceritakan di bagian orientasi ini. Nah, yang dalam teks narasi itu, misalnya tadi Handayani kan bercerita di liburan, tiba-tiba ban mobil mereka kempes. Nah, itu merupakan salah satu komplikasi. Yang ketiga itu adalah resolusi. Resolusi merupakan struktur ketiga yang menjadi bagian akhir
bercerita. Yang keempat, koda. Siapa yang tahu apa itu koda? Nasihat. Seperti nasihat, Bu. Ya, benar sekali. Koda itu merupakan bagian akhir dari cerita teks narasi dia itu memberikan nasihat. Apa sih yang bisa kita petik dari suatu teks tadi gitu ya? Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah contoh teks narasi singkat. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu menyimak. Sebentar lagi Ibu akan menanyakan tadi apa yang bisa kalian tahu dari cerita yang Ibu sudah sampaikan. Di sebuah desa kecil, hidup seorang anak kembar yang bernama Adelik. Nah, mereka tinggal di sebuah gubuk untuk memenuhi isi perutnya. Setiap hari mereka berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, kemudian beberapa lama kemudian Adelik bertemu dengan saudagar yang sangat kaya raya. Terus kebetulan si pemburu ini juga tidak akhirnya Adelik ini nggak kelaparan lagi di hutan kan udah kelaparan. Ya. Nah, siapa yang bisa menceritakan kembali yang udah Ibu bacakan tadi? Ya, Nur Hasanah? Ya, terima kasih ya nak, benar sekali. Terima kasih sudah menceritakan kembali cerita yang udah Ibu bacakan tadi. Nah, selanjutnya kita kan udah membahas nih contoh teks narasi, struktur teks narasi, apa itu pengertian teks narasi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, jadi lembar kerjanya ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini Ibu akan membagikan menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat. Jadi kelompok pertama akan membahas mengenai pengertian teks narasi. Kelompok kedua, ya, ayo dikerjakan ya. Langkah-langkahnya itu diisi dulu identitas namanya kelompoknya, terus nomor absennya sesuai dengan kolom yang disediakan. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Baik, untuk setiap kelompok Ibu minta perwakilan untuk presentasi ke depan. Kelompok 1. Sudah, Bu. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok lain? Mengenai pengertian teks narasi tadi sudah jelas semuanya kan? Sudah. Ya, bagus sekali. Kelompok 2. Sudah, Bu. Ya, kelompok 3. Sudah. Kelompok 4. Sudah. Ya, contoh teks narasi yang disajikan kelompok 4 juga sangat menarik dan sangat menghibur kita. Cerita-cerita lucu mereka sajikan tadi. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu mau satu orang untuk memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Ayo, anak-anak Ibu. Saya. Ya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Anak Ibu Fitriana benar sekali ya. Apa yang sudah disampaikan kita tadi Fitriana dan ya, narasi merupakan salah satu yang menceritakan suatu peristiwa secara beruntut maupun kronologis. Ada strukturnya itu ada orientasi. Kemudian tadi ada apa ciri-cirinya? Ibu mau ulang lagi nih. Siapa yang masih ingat ciri-ciri dari teks narasi? Apa tadi? Ya, benar sekali. Alur. Apa lagi? Ada alur, terus ya ada tema yang diangkat. Berarti anak Ibu sudah memahami materi narasi dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya Ibu akan menguji pemahaman kalian dengan memberikan gambar evaluasi yang akan dikerjakan secara individu, berikan waktu sedikit ya karena ini hanya soal. Sudah, Bu. Ya, itu saya mengerjakan evaluasi. Jadi Ibu harap materi yang kita bahas sekarang ini berguna bagi anak-anak Ibu di dalam kehidupan sehari-harinya dan Ibu harap sampai di rumahnya tidak diulang materi pembelajaran itu kan kita lupa ya. Jadi sebentar lagi ini berhubung waktunya juga sudah mau habis ya, sudah mau pulang. Jadi kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup kegiatan pelajaran ini. Tangan Ibu. Amin. Mungkin hanya ini materi kegiatan kita hari ini. Untuk minggu kita akan materi deskriptif. Jadi harap kalian pelajari materi deskriptif. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berulang lagi di rumah. Nah, untuk materi kita minggu depan ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya. Ya, tes deskriptif. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai tes deskriptif. Jadi, kita kan udah tahu nih materi apa. Jadi anak-anak ibu baca di rumah agar pembelajaran kita minggu depan akan lebih aktif lagi. Nah, sebelumnya ibu akan memberikan lembar evaluasi untuk anak-anak ibu kerjakan. Ibu beri waktu 3 menit ya. Ya, kita kumpulkan ya. Untuk hari ini pembelajarannya sekian sampai sini. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya sebelum pulang. Amin. Nanti ketika sudah keluar dari kelas langsung keluar, jangan kemana-mana, nanti orang tua di rumah kecarikan. Dan satu lagi anak-anak ibu, jangan lupa mengaji. Siapa yang ada di atas